Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Markus yang kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita kisah di mana para rasul itu beraktivitas atau membantu Yesus menjalankan misi perutusan Yesus. Semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Artinya bahwa mereka bersama-sama Yesus setidaknya membantu Yesus dalam misi Yesus, melayani orang-orang banyak, melayani orang-orang yang datang kepada Yesus. Melihat situasi yang demikian, di mana para rasul dalam menjalankan tugas pelayanan itu, hampir-hampir mereka tidak mempunyai waktu untuk istirahat. Istirahat dalam arti ini mungkin lebih pada sebuah peristiwa kembali ke dalam diri untuk melihat atau merefleksikan sejauh mana pelayanan yang telah mereka lakukan. Dan tentunya juga di sana mereka berdoa, memohon kekuatan, memohon perlindungan agar sekiranya mereka tetap sabar, tetap setia, tetap penuh tanggung jawab menjalankan tugas perutusan itu. Singkatnya itu ingin menimbah inspirasi atau kekuatan baru dari Allah. Jadi Yesus menyadari hal itu sehingga dia mengajak murid-muridnya untuk pergi ke tempat yang sunyi. Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Ya, tentu di sini dipahami juga ke tempat yang sunyi selain itu tadi ya untuk istirahat sejenak. Sebab tubuh kita membutuhkan, para rasul itu membutuhkan waktu istirahat juga, capek melayani banyak orang. Sehingga mereka pun berjalan menuju ke tempat yang sunyi itu ya, di mana yang mereka tuju. Tetapi ketika mereka ke sana, semakin banyak orang yang datang dan mereka tahu Yesus dan murid-muridnya itu pergi kemana. Dengan demikian mereka mengikuti jalan pintas mencapai tempat yang mereka tuju dan dikatakan mendahului mereka, mendahului Yesus dan murid-muridnya. Ya mungkin di sini orang-orang banyak itu ya merasa bahwa pelayanan Yesus itu sungguh-sungguh menyentuh konteks mereka atau sungguh-sungguh memenuhi apa yang mereka harapkan. Ajaran Yesus seperti yang kita dengar sebelumnya, penuh kuasa dan wibawa. Mungkin penuh kuasa dan wibawa ini, ajaran itu membangkitkan semangat baru dalam diri pendengarnya, harapan baru dari dalam diri pendengarnya, serta melalui tindakan mujizat-mujizat Yesus, penyembuhan, pengusiran roh jahat, memperteguh
kesadaran para pendengarnya itu bahwa Yesus itu bukan orang biasa. Tapi mungkin saja ya mereka memikirkan dia itu nabi. Dia itu ya seorang yang diutus untuk untuk melayani mereka, untuk memberikan harapan kepada mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh membutuhkan Yesus. Mereka sungguh-sungguh mau mendengarkan Yesus, mendengarkan setiap firman yang diajarkannya. Nah, karena itu tadi menggugah hati, pikiran mereka ya, atau mereka menemukan sesuatu yang baru dari apa yang diajarkan oleh Yesus dibandingkan dengan pemuka-pemuka agama mereka sendiri yang mengajarkan mungkin dalam semangat formalitas, sehingga tidak memberikan bekas iman atau memberikan sesuatu yang baru untuk mereka. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, di sini ya Yesus kembali ke dalam misi kedatangannya, itu memberitakan kerajaan Allah, menyelamatkan semua orang. Mungkin para pendengar Yesus merasakan hal itu ya. Meskipun mereka tidak tahu atau mungkin tidak sepenuhnya mereka mengenal Yesus itu sebagai Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia, tetapi setidaknya gambaran atau tindakan-tindakan Yesus, ajaran-ajaran Yesus yang melampaui kewibawaan para tokoh agama mereka, atau bahkan melampaui batas-batas posisi manusia, mungkin memberikan bekas tertentu juga bagi mereka bahwa Yesus ini cocok untuk menjadi pemimpin mereka. Sehingga ada sebuah kesadaran kemudian untuk menjadikan Yesus sebagai raja mereka atau sebagai pemimpin mereka. Ya. Dengan demikian mereka tidak usah takut lagi kepada orang-orang asing, orang-orang yang menindas mereka, karena mereka mempunyai pemimpin yang berwibawa, penuh kuasa, dan tentunya punya karisma untuk melawan para penguasa yang lalim atau yang menindas mereka itu. Itu ada juga orientasi itu dari para pendengarnya. Tetapi Yesus tahu ya apa yang mereka harapkan itu, sehingga terkadang Yesus selain tadi menyepi karena untuk kegiatan-kegiatan rohani itu, untuk istirahat, tetapi juga untuk menghindari itu. Yesus tahu kalau Yesus terus berada dalam situasi seperti itu, dia akan terjebak di dalam sebuah godaan akan kekuasaan. Ya, sehingga Yesus mengambil langkah alternatif untuk menghindar dari keramaian itu untuk sementara waktu. Ya, atau pergi ke tempat yang lain yang membutuhkan pewartaan mereka. Singkat kata, bahwa Yesus yang adalah Sabda Allah yang menjelma menjadi manusia bukan datang untuk menjadi penguasa, tetapi dia datang sebagai seorang pelayan. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan dia tunjukkan itu di hadapan orang banyak, dan tentunya para muridnya yang saatnya nanti para murid itu bertindak seperti yang dilakukan oleh Yesus itu. Sehingga teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tidak tergoda dengan hal seperti duniawi ini ya, hal-hal kekuasaan dan sebagainya ya. Bacaan hari ini mengajak kita setidaknya untuk mengambil waktu sunyi, menyepi sebentar dari rutinitas kehidupan kita, untuk menimba kekuatan baru dari Allah, berdoa, merefleksi, merenungkan diri, serta berbagai hal yang setidaknya itu bisa membangkitkan suatu situasi baru, suasana baru, semangat baru dalam diri kita sebelum kita mulai melayani. Orang bilang atau ada sebuah adigum klasik yang mengatakan ora et labora, berdoa dan bekerja. Jadi itu adalah sebuah keseimbangan antara rutinitas manusia kita dengan kehidupan rohani kita. Kedua hal itu kalau berjalan seimbang akan membentuk kita menjadi pribadi yang matang. Baliknya, kalau kita hanya menekankan satu hal, kita akan menjadi pribadi yang pincang.
Tapi kalau keduanya berjalan bersama, kita akan menjadi pribadi yang utuh, seimbang. Sehingga penampakan diri kita itu ya merupakan penampakan orang yang bermakna bagi diri sendiri tentunya, bagi sesama, dan juga tentunya untuk kemuliaan Allah. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.